Feby sambil menggebrak meja Bara. Bara sempat kaget saat lihat Feby, tapi dia langsung bersikap sesantai mungkin. "Ingat gue kan?" tanya Feby sambil melipat kedua tangannya di depan dada dengan tatapan sinis. Semua mata langsung tertuju ke arah bangku belakang paling pojok, tepatnya ke Feby yang berani pada seorang Bara Arkana. Sahabat-sahabat baru Feby pun pada melongo. Tadi mereka tidak sempat lihat waktu Feby nyamperin Bara. Andai mereka tahu pasti mereka udah melarangnya. "Gue gak inget," jawab Bara dingin sambil main ponsel tanpa menghiraukan Feby yang berdiri di sampingnya. "Oh, apa perlu gue ingetin? Kalau lo yang udah nabrak mobil gue tadi pagi dan gak mau tanggung jawab," ucap Feby ketus. Bara seakan-akan menulikan pendengarannya. "Pokoknya gue minta ganti," sambung Feby lagi, tapi Bara tetap menunduk pada ponselnya membuat Feby benar-benar kesal. "Lo denger gak sih?" ketus Feby sambil merampas ponsel Bara dari tangannya membuat Bara langsung bangun dan menatap nyalang Feby. Semua yang ada di sana pada bergidik ngeri. Jangan sampai Bara ngeluarin sifat aslinya, bisa abis Feby. "Balikin ponsel gue," pinta Bara dingin dengan tatapan tajam. Feby sempat gentar lihat tatapan tajam Bara. "Gak, sebelum lo tanggung jawab," ketus Feby. Anya, Dira, Mona dan Anggun langsung nyamperin Feby. Mereka takut Bara bakal ngapa-ngapain Feby. "Bi udah kasih aja ponselnya," ucap Anya lirih yang udah berdiri di samping Feby. "Apaan sih lo? Dia tuh salah dan harusnya tanggung jawab dong," jawab Feby seakan-akan gak ada takutnya. "Tapi dia Bara Bi, lo gak tahu dia gimana," bisik Anya. "Mau siapa kek? Gue gak peduli, yang namanya kesalahan harus dipertanggungjawabkan," jawab Feby. Anya berdecak kesal, keras kepala sekali adik dari pacarnya ini. Mungkin sifat abangnya turun pada Feby. "Balikin sebelum gue apa-apain lo," ancam Bara. "Cek, mainnya ancaman, harusnya gue yang ancam lo." Feby tak mau kalah. "Bi udah Bi," ucap Anggun nenangin Feby 15. "Iya mendingan ke kantin yuk, gue lapar nih," ucap Dira yang langsung dapat pelototan dari Mona. Bisa-bisanya tuh bocah mikirin perut di saat situasi seperti ini. "Kalian duluan aja, gue masih belum selesai ama nih cowok rese," suruh Feby pada keempat sahabatnya. "Semua keluar," bentak Bara. Spontan mereka yang di sana pada keluar karena emang bel istirahat udah bunyi sejak tadi. "Kalian duluan biar cewek ini urusan gue," suruh Bara pada sahabat-sahabatnya. "Kalian juga." Kali ini Bara menatap sahabat-sahabat Feby. "Kita tunggu di kantin, ingat dia anak baru," pesan Kevin sambil nepuk-nepuk bahu Bara untuk nenangin emosi Bara. "Kita duluan ya Bi," ucap Anya. Dia sebenarnya gak tega kalau harus ninggalin Feby sendirian bersama Bara. "Lo gak papa kan Bi kita tinggal," ucap Mona khawatir. "Kalian tenang aja kali, palingan nih cowok malu mau minta maaf makanya nyuruh kalian keluar," ucap Feby. Mereka pun keluar membiarkan Feby dan Bara di kelas. "Jadi gimana? Lo mau minta maaf kan ama gue?" ucap Feby sinis. "Jangan ngarep lo," jawab Bara. "Terus lo ngapain nyuruh mereka keluar? Pengen banget lo berduaan ama gue? Atau jangan-jangan lo suka lagi ama gue? Tapi sorry gue gak minat ama cowok kayak lo. Lagian gue udah, meme PPTT." Tiba-tiba benda kenyal menempel pada bibir ranum Feby membuat Feby membelalakkan matanya dan memukul-mukul dada bidang Bara. Tapi tenaga Bara terlalu kuat dibanding tubuh Feby. Apalagi salah satu tangan Bara melingkar erat di pinggang ramping Feby, sedangkan satunya menekan tengkuk Feby biar Feby gak bisa menghindarinya. Bara terus mencium Feby yang masih mengatup. Dia sedikit memberikan gigitan, biar Feby membuka mulutnya, tapi nihil Feby tetap merapatkan bibirnya, sedangkan tangannya terus saja memukul-mukul dada Bara. Bara pun menghentikannya saat Feby udah hampir kehabisan nafas. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi mulus Bara. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Feby? Nafas Feby tersengal-sengal menahan amarah juga karena tadi Bara tak membiarkannya bernafas.
Anjing lo, Feby langsung berlalu pergi dari hadapan Bara sedangkan Bara hanya tersenyum tipis. Manis, gumamnya lirih, dan dia baru ingat kalau ponselnya masih ada di Feby. Biarinlah nanti pasti dibalikin, ucap Bara sambil berlalu keluar dari kelasnya menuju kantin. Kabar tentang pertengkaran antara Bara dan anak baru udah tersebar, banyak siswa yang membicarakan keberanian Feby. Wih baru dateng lo, no gue udah pesanin makanan buat lo, BTW lo gak ngapa-ngapain bebek gue kan? Tanya Satria beruntun saat Bara udah gabung ama mereka di meja kantin. Bacot lu, jawab Bara sambil melahap bakso ke dalam mulutnya. Gimana Feby Bar? Tanya Kevin. Gak gimana-gimana, jawab Bara datar. Lo udah ganti? Tanya Kevin lagi. Bara hanya menggumam, dia lagi males ngomong. Tapi gue salut ama Feby, berani banget dia ama Bara. Biasanya tuh cewek kalau udah lihat Bara pada ngejar-ngejar dan kelepak-kelepak, lah dia malah bentak-bentak, ucap Dimas. Udah cantik, berani lagi, gak kayak cabenya Deon, ucap Satria. Lah kenapa ke gue? Tanya Deon yang lagi asik makan somai. Iya kan lo suka ngoleksi cabe-cabean, jawab Satria. Alah lo aja suka minta dikenalin, ujar Deon. Tadi aja tuh ya pas Feby marah-marah sumpah gue gak fokus banget liatin dadanya yang brak. Bisa diem gak? Ucap Bara sambil menggebrak mejanya membuat Dimas menggantung omongannya soal Feby. Cepat makan pas ini kita langsung ke warung ada yang mau gue omongin, ucap Bara kemudian. Gak sepulang sekolah aja Bar? Tanya Kevin. Gue ada urusan, jawabnya. Tadi selepas keluar dari kelasnya Feby langsung pergi ke kamar mandi, di sepanjang koridor banyak siswa yang menyapanya, adik kelas, seangkatan maupun kakak kelas, tapi Feby gak peduli pikirannya masih tertuju pada Bara yang udah merebut first-kiss-nya. Di toilet Feby berdiri di depan kaca wastafel sambil memperhatikan dirinya sendiri, saat itu toilet lagi sepi. First kiss gue, gumamnya lirih sambil memegangi bibir ranumnya yang tadi sempat Bara cium. Dalam hati Feby merutuki dirinya sendiri, dia nyesel udah sok berani ama Bara, andai saja dia gak mau ditinggal berdua ama Bara, pasti gak bakal gini, setidaknya first kiss Feby dia berikan pada orang yang dia cinta, pacarnya saja belum pernah cium Feby kecuali di pipi, yah, Feby udah punya cowok di Bandung dan sekarang mereka harus LDR. Feby pun mencuci mukanya biar lebih fresh, setelah itu dia pun keluar dari kamar mandi menuju kantin. Di kantin, Feby mana ya? Tanya hanya khawatir sambil ngaduk-ngaduk es tehnya dari tadi. Itu si Bara udah di sana, apa mungkin Feby masih di kelas, jawab Mona. Gimana kalau kita samperin Bara ajanya? Terus nanya Feby, saran Anggun. Enggak ah gue males ketemu Satria bangsat itu, kali ini Dira yang ngejawab. Lah siapa yang ngajak lo? Tanya Anggun. Yah, gue kan cuma bilang aja kalau malas ketemu Satria, jawab Dira kesal. Kita tunggu aja kali aja Feby ada perlu, gue yakin Bara gak akan setega itu apa-apain Feby, apalagi Feby adeknya Vero, ucap Anya akhirnya. Tak lama tiba-tiba dari arah pintu kantin Feby datang dan langsung jadi pusat perhatian, banyak yang nawarin Feby buat makan bareng mereka tapi Feby hanya membalasnya dengan senyuman, walau bagaimanapun dia gak boleh songong di sekolah barunya. Lama banget sih lo, tadi Bara gak ngapa-ngapain lo kan? Tanya Anya khawatir saat Feby udah duduk di antara mereka. Enggak kok, ya udah gue lapar banget nih. Gak usah bahas tuh bocah, malas gue, jawab Feby mengalihkan pembicaraan karena dia gak mau sahabat-sahabatnya tahu soal kelakuan Bara. Tapi Mona, gue gak apa-apa, lo lihat gue gak kenapa-kenapa kan? Potong Feby saat Mona hendak ngomong. Ya udah nih tadi kita pesenin lo bakso, ucap Anggun sambil nyodorin semangkok bakso ke Feby. Makasih ya, Feby pun mulai melahap baksonya, karena cacing di perutnya udah mendemo dari tadi. Oh iya Bilo kenapa pindah sih? Tanya Mona di sela makannya. Gak betah aja di rumah, pengen bebas aja, jawab Feby.
Emang kenapa lo bisa tinggal di Bandung sih? Sedangkan Kak Vero di Jakarta, tanya Anya. Jadi tuh, dulu pas masih set bokap gue ada kerjaan di Bandung dan mengharuskan pindah ke sana, gue ikut bokap ama nyokap gue, tapi Bang Vero waktu itu gak mau dan milih tinggal di sini, jelas Feby. Terus lo udah lama pacaran ama abang? Tanya Feby pada Anya. 2 tahun, jawab Anya. Gila, setia juga abang gue, salut Feby. Lo kok berani banget sih ama Bara? Tanya Dira. Emang Bara siapa harus gue takutin? Bukannya, jawab Feby malah balik nanya. Mereka pun mulai menceritakan tentang Bara dan teman-temannya itu.